Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan penuh berkah, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sehingga berjumpa dengan Ramadan merupakan nikmat yang sangat besar. Akan tetapi sebagian orang mendapatkan nikmat yang besar ini belum tentu menjadi manusia beruntung, dan sebaliknya justru menjadi manusia yang merugi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menaiki mimbar untuk khutbah Jumat, pada anak tangga pertama beliau mengucapkan amin. Ketika naik pada anak tangga kedua, beliau juga mengucapkan amin. Begitu juga pada anak tangga ketiga, beliau mengucapkan amin. Setelah selesai sholat, para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin pada anak tangga pertama sampai ketiga?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Pada anak tangga pertama aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang ketika disebut namamu wahai Muhammad, dia tidak bersolawat kepadamu." Kemudian pada anak tangga kedua aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang tinggal bersama kedua orang tuanya tetapi tidak membuatnya masuk surga. Dan pada anak tangga ketiga aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Lalu siapa saja golongan yang merugi di bulan Ramadan? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 5 golongan manusia yang puasanya tidak membuahkan hasil selama di bulan suci Ramadan. Yang pertama, orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan, tak ada yang berbeda seperti bulan-bulan lainnya sampai Ramadan berlalu, tentu ini sebuah kerugian yang besar. Ia sama sekali tidak menganggap istimewa puasa dan merasakan manfaat bulan suci Ramadan. Juga tidak bersegera melakukan kebaikan, padahal di bulan suci inilah segala pahala dilipat gandakan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan ibarat orang melewatkan ghanimah atau harta rampasan perang yang tak ternilai harganya. Yang kedua, orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Tentu sangat terpuji dari semua berperilaku tidak baik menjadi baik, dari tak berjilbab kemudian berhijab, dari yang tak pernah sholat kemudian rajin sholat, baik yang wajib maupun sunnah. Namun sangat disayangkan ketika Ramadan usai, golongan manusia seperti itu kembali berbuat maksiat kepada Allah, melepas hijabnya, tak lagi ke masjid, bahkan meninggalkan sholat. Oleh karena itu, berusahalah untuk tetap istiqomah dalam beramal dan kebaikan. Lalu yang ketiga,
orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga. Golongan ketiga adalah orang yang menahan lapar dari makan dan minum saja. Ia tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemungkaran, menggunjing, menyebar fitnah, menghina, sebuah perilaku yang biasa dilakukan di luar Ramadan. Akhirnya saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu tak juga berubah, sehingga Ramadan tak membawa pengaruh bagi kehidupannya sehari-hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya atau puasa." Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Mereka yang tidur pada siang hari di bulan Ramadan serta begadang dan melakukan hal yang sia-sia pada malam harinya, itu adalah golongan yang merugi. Seharusnya Ramadan disibukkan dengan amal ibadah seperti sholat berjamaah, tadarus dan tadabbur Al-Quran, berzikir, berinfak dan sedekah, dan kebaikan lainnya. Kemudian yang kelima, orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Padahal selama bulan Ramadan terdapat banyak amal yang jika dikerjakan akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti amal berupa puasa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Demikian juga qiyam Ramadan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ampuni dosa-dosanya yang lewat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai manusia biasa, tentu kita banyak melakukan perbuatan dosa. Mata kita pernah berbuat dosa, telinga kita pernah berbuat dosa, hidung kita pernah berbuat dosa, mulut kita pernah berbuat dosa, tangan kita pernah berbuat dosa, kaki kita pernah berbuat dosa, dan seterusnya. Kita masih diberikan kesempatan beberapa hari lagi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun kepadanya agar dosa-dosa kita diampuni dan taubat kita diterima, sehingga kita tidak termasuk golongan orang celaka dan merugi, yakni orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Mari kita laksanakan seluruh ibadah di bulan suci yang tinggal beberapa hari lagi dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan saum dengan sebaik-baiknya, sholat tarawih dengan seikhlas-ikhlasnya, membayar zakat dan lain sebagainya. Semoga Ramadan di tahun ini kita bisa menjadi lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita sebagai hambanya yang soleh, yang akan keluar sebagai pemenang dan meraih predikat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.